Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih terjerat di aplikasi Shopee, yang mungkin kalian sudah telat atau ada yang sudah gagal bayar 1 bulan, 2 bulan, yang sering komentar di video-video saya itu tentang aplikasi Shopee. Bang, gimana Shopee? Nah, di video ini saya update lagi teman-teman ya tentang aplikasi Shopee ini, karena di aplikasi Shopee ini ada tagihan yang masih belum dibayar sampai sekarang dan masih belum lunas ya. Nah, seperti apa sih resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Shopee? Apakah aplikasi Shopee ada di Cilapangan, misalkan telat bayar ataupun gagal bayar? Nah, di video ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang aplikasi Shopee misalkan gagal bayar ataupun telat bayar. Baik itu di Shopee ataupun SPay Letter, pinjam. Nah, itu ada dua pinjaman kan. Shopee ya, Shopee di dalam Shopee itu ada Pay Letter ataupun pinjam. Oke, sebenarnya sama teman-teman ya, Shopee sama Shopee ya. Pay Letter sama pinjam itu sama. Misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar, resikonya sama ya. Nggak di Pay Letter ataupun di pinjamnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman tagihan bukan di pinjam tapi di pay letter. Jadi sama teman-teman ya. Misalkan teman-teman, "Bang, gimana di pinjam?" Sama nggak? Sama. Untuk resikonya sama. Oke. Nah, untuk aplikasi ini sebenarnya sering saya bikin konten ya. Sering saya infokan buat teman-teman. Nah, di sini ya ada limit 24.000 itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman misalkan ada limit masih 2 juta kayak 5 juta. Kalau teman-teman telat bayar itu limit sudah nggak bisa. Ataupun kalian sudah telat 1 minggu, 1 hari, 1 minggu. Kemudian, "Bang, saya mau melunasi, apakah nanti bisa diajukan kembali?" Misalkan sudah telat, itu nggak bakalan di-ACC, pasti ditolak. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, yang misalkan teman-teman sudah telat 1 hari, 2 hari, kemudian mau melunasi nanti mau dipinjam lagi, misalkan limitnya itu mau dipinjam lagi atau mengajukan lagi, apakah di ACC? Nggak bakalan, 100% nggak bakalan, pasti ditolak ya. Jadi teman-teman banyak juga yang masih belum paham, "Bang, misalkan telat itu bisa diajukan lagi setelah pelunasan?" Nggak bakalan, dipastikan tolak ya. Oke, nah di sini teman-teman ada tagihan 1.500.000 ya. Oke, sebenarnya untuk keterlambatan ini sudah lama banget ya, sekitar 1 tahun ya. Nah, 1.564.000 sekian-sekian. Oke, kita coba cek tanggal 5 Maret 2023. Artinya sudah 1 tahun lebih di aplikasi Shopee di SP Letter ini nggak dibayar. Nah, apakah aman, Bang? Nah, ini kan. Bang, apakah sebar data aplikasi Shopee? Masalah sebar data di aplikasi Shopee, baik itu pinjam misalkan kalian telat bayar, ataupun di pay letter, itu nggak ada. Namanya sebar data itu nggak ada. Cuman kalau kalian telat bayar, dipastikan diteror ya, dengan cara, "Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar." Kan itu ya. Ya kan? Ya, kalau Anda nggak bayar jam 1 siang atau 1 jam ke depan, terpaksa data Anda kami alihkan. Nah, itu hanya cara-cara penagihan dari pihak Shopee aja sebenarnya. Cuma nakut-nakuti kalian. Apalagi email, "Bang, saya sudah dapat email kayak gini, ini bener nggak DC datang?" Itu nakut-nakuti, nggak bakalan datang 100% ya. Semua yang telat pasti dapat WA, dapat email seperti itu. Bahkan yang paling sadis ya, untuk aplikasi ini, misalkan teman-teman telat bayar itu biasanya telepon loh teman-teman. Telepon setiap hari bisa sampai 20 bahkan sampai 40 loh. Bahkan ada yang lebih. Telepon ke nomor seluler itu ya bisa sampai 20-40 kali. Misalkan teman-teman masih telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu setiap hari telepon. Nah, buat teman-teman yang baru telat bayar, kalian nggak usah panik ya. Itu hanya sistem ya, hanya apa ya, telepon otomatis kayak apa, semacam robot gitu loh. Jadi itu yang bikin teman-teman panik juga sih, soalnya telepon 1 hari bisa sampai 20 kali telepon, bahkan 40 kali, bahkan lebih. Nah, buat teman-teman nggak usah panik, itu hanya sistem atau cara-cara penagihan mereka. Misalkan teman-teman mencoba mengangkat, itu hanya robot yang jawab, itu
ya suara orang, tapi kayak apa ya, kayak robot lah istilahnya, kayak panggilan otomatis. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah panik. Itu yang bikin teman-teman panik juga. Kemudian untuk sebar data aman, cuman kalau teman-teman dapat WA DC mau sebar data, atau data Anda kami alihkan, atau data Anda kami buat pinjol lah ke aplikasi lain kayak gitu, itu hanya nakut-nakuti. Oke? Nah, ini sejauh keterlambatan ini teman-teman di 1 tahun sampai sekarang ini tidak ada DC. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya. DC nggak ada. Cuman teman-teman kalau dapat informasi katanya ada DC-nya katanya. Makanya jangan kalian sering ikut grup gagal bayar, sharing-sharing kayak gitu, pasti ya dapat informasi DC ada di sini. Padahal yang menginformasikan kayak gitu itu tukang tagih atau DC-nya. Makanya jangan sering-sering ikut grup gagal bayar kayak gitu kan. Sering saya infokan buat teman-teman, jangan sekali-sekali ikut sharing kayak gitu. Nanti kalau kalian nggak kuat mental, nanti kepikiran terus. Katanya ada di DC-nya, katanya ada DC-nya. Ini daerah Jawa Timur, ini aplikasi Shopee ini daerah Jawa Timur posisinya. Ini aman sampai sekarang sudah 1 tahun. Cuman resiko terberatnya kalau kalian nggak bayar di aplikasi Shopee ini by checking teman-teman. Atau di blacklist ya, sudah pasti. Oke, jadi di backlist, data Anda di backlist kalau kalian nggak bayar di aplikasi Shopee. Masalah DC sejauh ini aman. Abang kok yakin banget ya, misalkan teman-teman bertanya, kok yakin banget kalau aplikasi Shopee nggak ada DC-nya? Iya, yakin karena apa? Karena daerah Jawa Barat ya, yang sering didatangi DC lah, misalkan daerah Jawa Barat. Itu banyak subscriber saya yang gagal bayar. Cuman pertanyaan terus, gak ada yang didatangi, bang saya didatangi barusan, gak ada gitu loh. Gak ada. Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak subscriber saya. Makanya sering saya infokan di setiap konten-konten saya itu menginformasikan gak ada DC-nya. Karena di daerah sana ada salah satu subscriber yang gagal bahkan sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 2 tahun. Tagihan bervariasi, ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, bahkan sampai 20 juta. Tapi ya, nyatanya aman. Nah, buat teman-teman yang sering ketakutan katanya ada DC-nya aplikasi Shopee, katanya ada DC-nya, biasanya itu dapat informasi dari ikut grup kayak gitu loh, gitu. Pokoknya sepengalaman saya, sepengalaman dari subscriber saya, mulai dari Jawa Barat, di luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nggak ada yang didatangi. Cuman sharing-sharing aja, bang gimana bang, ini bener nggak didatangi? Pasti teman-teman kalau telat bayar pasti dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu pasti. Jadi kalian nggak usah takut, itu sudah biasa, nggak bakalan datang 100%. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini daerah Jawa Timur sampai sekarang aman. Misalkan ada salah satu subscriber saya yang sering sharing sama saya, yang sering berkomunikasi dengan saya melalui WA, misalkan ada yang didatangi, sudah pasti saya infokan daerah sini ada yang didatangi di sini. Nah, seperti itu. Makanya buat teman-teman ikuti terus channel saya biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video updatean terbaru dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.